Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita pada pagi hari ini memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehingga dengan kesehatan dan nikmat yang diberikan oleh Allah itu, kita dapat melaksanakan semua aktivitas kita. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengisi sarapan pagi pada hari ini, sarapan rohani pagi kita pada hari ini, hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020. Saya ingin menyampaikan sebuah tema, hakikat hijrah, yang masih merupakan rangkaian tema-tema sebelumnya. Pada hari ini subtema kita adalah hijrah ditinjau dari aspek aplikatifnya. Hijrah tidak hanya dapat dilihat dari aspek historisnya saja, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin ketika itu. Tetapi lebih dari itu, makna yang dikandung oleh peristiwa hijrah itu dapat diaplikasikan oleh kaum muslimin hingga akhir zaman. Walaupun kita tidak pernah ikut bersama Rasulullah berhijrah ketika itu, tetapi kita dapat melakukan hijrah dengan mengaplikasikan nilai hijrah itu dalam kehidupan kita hingga saat ini. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hadis Nabi yang mendorong kita untuk memaknai secara aplikatif makna hijrah itu. Salah satu hadisnya ialah yang menjelaskan bahwa di dalam berhijrah itu harus ada niat yang tulus untuk melakukannya. Dalam sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu harus dilakukan dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya bagi setiap orang itu dia mendapatkan apa yang telah diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa yang melakukan dan berniat hijrah untuk mendapatkan dunia yang ingin dicapainya, au ila mra'atin yang kihuha, atau kepada seorang perempuan yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu tergantung dari apa yang diniatkannya. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini menegaskan kepada kita, amal apapun yang kita lakukan, asalkan dengan niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan pahala dari amal itu. Jika sebuah amal dilakukan tanpa niat tulus kepada Allah, maka yang kita dapatkan adalah sesuai dengan yang kita inginkan itu. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu, dalam segala amal yang kita lakukan harus ada niat. Hadis di atas diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi sebab wurudnya, sebab diucapkan oleh Nabi hadis itu ketika ada seorang laki-laki ingin berhijrah ke Madinah.
tetapi hijrahnya itu dilakukan karena hanya ingin mengikuti perempuan yang dicintainya dan yang ingin dinikahinya, bukan karena ketulusannya berhijrah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul menyatakan setiap amal harus disertai dengan niat. Seseorang yang melakukan sesuatu dan mendapatkan pahala dari sesuatu yang dilakukannya itu karena niatnya yang tulus, lillahi ta'ala. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang berhijrah karena urusan dunianya, atau karena urusan perempuan yang ingin dinikahinya, atau urusan lainnya, maka yang dia dapatkan hanyalah dunia atau perempuan itu, atau sesuatu yang lain yang diinginkannya. Demikian tegasnya hadis ini. Maka setiap amal yang hendak dilakukan, baik yang kecil maupun yang besar, harus disertai niat yang tulus. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa hijrah seperti yang dilakukan oleh Nabi tidak akan pernah ada lagi. Yang ada hanyalah jihad dan niat. Hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada hijrah sesudah penaklukan kota Mekah, akan tetapi merupakan jihad dan niat. Jihad adalah hijrah dan niat itu adalah hijrah. Apabila kalian ingin melakukan hijrah, maka hijrahlah, kata Rasulullah. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna hijrah juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan kaum muslimin sehari-hari pada saat sekarang ini. Ialah meninggalkan segala yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti bahwa kalau seseorang yang pernah melakukan sesuatu kejahatan, keburukan, lalu dia meninggalkan kejahatan, keburukan itu, pindah kepada amal-amal yang baik, maka dia sudah dinamakan hijrah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dapat dilihat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya bacakan terjemahannya seperti berikut. Dari Abdullah bin Hubshi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amal apakah yang terbaik? Beliau menjawab, iman yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian, jihad yang tidak ada pengkhianatan di dalamnya, dan haji yang mabrur. Jadi ada 3 kategori, kata Rasulullah. Jihad, amal yang terbaik. Iman yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jihad yang tidak ada pengkhianatan di dalamnya. Dan haji yang mabrur. Kemudian ditanya lagi, wahai Rasulullah, doa apa yang paling baik? Nabi menjawab, memperpanjang kunut. Memperpanjang kunut adalah doa yang terbaik, kata Rasulullah. Kemudian ditanya lagi, sedekah apakah yang paling baik? Rasulullah menjawab, pemberian dari orang yang mengalami kekurangan. Jadi orang yang mengalami kekurangan, kalau dia bersedekah, itulah sedekah yang terbaik. Ditanya lagi kepada Rasulullah, hijrah apa yang paling baik ya Rasulullah? Dijawab oleh beliau, orang yang meninggalkan segala yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meninggalkan segala perbuatan haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya lagi Rasulullah, jihad apa yang paling utama? Dijawab oleh Rasulullah, orang yang memerangi orang-orang musyrik dengan harta dan jiwanya,
memerangi mereka sehingga mereka memeluk agama Islam dan berikrar tauhid. Ditanya lagi, pembunuhan apa yang paling mulia? Nabi menjawab, orang yang menyembelih korban dan bermurah hati. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah makna hijrah yang aplikatif. Kalau hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah, tidak mungkin kita ikut melakukannya. Tetapi setelah Rasulullah berhijrah itu, bisa kita lakukan perbuatan hijrah, yaitu meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hijrah yang lain adalah meninggalkan segala perbuatan buruk, kemudian kita menuju ke perbuatan-perbuatan baik. Kita dari perbuatan salah menuju perbuatan yang soleh. Itulah wujud dari hijrah yang aplikatif untuk masa kita sekarang. Ini berarti kalau kita sudah berhijrah dari situ, kita sudah sama nilainya dengan hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira sekian dulu sebagai sarapan pagi kita untuk rohani kita pada hari ini. Semoga ini menjadikan rohani kita mendapatkan sarapan dengan tausiah pagi pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.